sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Nah, sahabat Disko, ini suara saya lagi serak-serak basah karena memang lagi sakit. Puasa-puasa sakit ya. Tapi saya tetap semangat bikin konten. Nah, kali ini kita masih di segmen spesial nih, yaitu segmen Wanderlust Diaries. Di 2 episode sebelumnya kita sudah ngobrolin mengenai Rusia ya. Nah, sekarang kita akan ngobrolin mengenai Republik Ceko. Kenapa? Karena saya dulu sempat tinggal nih selama 1 semester di kota Praha untuk exchange semester. Jadi ini dari sudut pandang yang pernah tinggal ya, bukan hanya visit. Oke, Republik Ceko adalah sebuah negara di Eropa Tengah nih, teman-teman ya, yang terbentuk setelah bubarnya Cekoslowakia. Jadi dulu tuh dia satu negara namanya Cekoslowakia, sekarang terbagi dua menjadi Ceko dan Slovakia gitu. Nah, negara ini berbatasan dengan Jerman di sebelah barat dan utara, dengan Polandia juga di sebelah utara, dan juga ada Slovakia tentunya di sebelah tenggara, dan dengan Austria juga di sebelah selatan. Jadi nggak punya laut nih negaranya. Adanya cuma sungai. Nah, sungai yang terpanjang itu namanya Sungai Vltava. Dan negaranya punya 4 musim tentu ya karena Eropa. Musimnya dinginnya memang tidak sedingin Rusia, tapi lumayan dingin lah ya untuk ukuran Eropa. Nah, saya tinggal waktu itu di ibu kotanya, yaitu Praha, Prag ya, atau ya bisa disebut Praha ya kalau di Indonesia. Nah, kuliahnya di Prague University of Economics and Business. Nah, ini universitasnya letaknya sih nggak terlalu di pusat kota, tapi lumayan dekat dengan pusat kota. Jadi dulu tuh sering banget pulang sekolah, eh maaf, pulang kuliah gitu. Sering banget main-main ke Old Town dan New Town-nya gitu ya. Ketahuan deh sering nongkrong. Pasti sudah banyak nih dari sahabat Disko di sini yang udah tahu mengenai kota Praha. Kota yang satu ini memang wisatanya lagi melejit nih, kejar-kejaran sama Budapestnya Hongaria ya kalau nggak salah. Nah, kota ini emang secantik itu sih. Sewaktu saya baru datang terus jalan-jalan gitu ya ke Old Town-nya, emang segitu ngebuat saya kagum gitu. Padahal saya udah terbiasa dengan bangunan khas Eropa karena di Senpi juga bangunannya khas Eropa kan. Tapi ada yang beda aja gitu feel-nya dengan kota Praha yang membuat saya terkagum-kagum. Cile. Karena memang secantik itu gitu ya. Nah, tempat turis yang sering dikunjungi itu ada Old Town atau kota tua ya. Nah, di sini sahabat Disko bisa ngelihat kecantikan kota Praha yang sesungguhnya gitu. Di sini juga letaknya Charles Bridge atau Jembatan Charles. Ini adalah jembatan tua yang terkenal ya, yang menghubungkan nanti arahnya itu ke arah Prague Castle, ada kastel ya di sana ya. Terus jembatan ini juga adalah salah satu atraksi turis yang terkenal di kota Praha. Rame banget ini jembatan. Mau musimnya musim apapun, bahkan winter pun yang lagi dingin-dinginnya tetap aja rame. Nggak bisa kalau mau dapetin foto yang kosong, harus waktu lagi subuh kayaknya. Nah, kemudian di Old Town ini juga ada jam astronomi yang terkenal, yaitu Prague Astronomical Clock. Nah, ini adalah jam astronomi tertua ketiga di dunia dan juga jam astronomi tertua yang masih beroperasi sampai sekarang. Jam ini tuh bisa memberitahu tentang 4 jenis waktu, zodiak, fase bulan, dan juga pergerakan langit. Saya ngeliat sih nanti dia bisa hidup kalau nggak salah tuh setiap jam berapa gitu ya, saya lupa juga sih, udah lama soalnya teman-teman. Nah, kemudian ada Newton atau Kota Baru. Nah, ini tuh lokasi pusat pertokoan. Jadi kalau kita mau sebelum ke Old Town, kita mau ke Old Town nih, jadi sebelum ke Old Town itu harus mengitari Newton dulu gitu. Jadi ini pusat perbelanjaan lengkap deh, ada butik, clothing brand gitu ya, resto, cafe, sport semuanya ada gitu. Nah, memang eh, Praha ini tuh lokasi atraksi turisnya deket-deketan nih. Jadi enak kalau mau explore gitu nggak ngabisin uang di ongkos kan ya.
Terus makanan Asia pun banyak banget. Ada Thailand, Vietnam, dan Chinese itu banyak banget sih di daerah Newtonnya juga banyak. Dan juga ada beberapa makanan halal tentunya. Nah, di sana itu kayaknya orang itu suka asin karena makanannya itu asin-asin. Gak tahu juga kenapa ya. Dan Praha juga terkenal sama birnya nih teman-teman. Bahkan konon katanya harga bir itu lebih murah dibandingkan air putih. Saya juga sedikit shock waktu itu ya, ketika di kampus tempat saya exchange itu di kantinnya itu ada bir. Soalnya pas di kampus saya di Rusia tuh nggak ada alkohol sih di kantinnya disediain. Kalau mau beli alkohol ya di luar gitu. Nah, hal yang membuat saya sedikit shock culture juga adalah begitu sudah jam 8 malam, itu kotanya langsung sunyi. Nggak kayak Saint Petersburg ya yang on terus. Ini tipikal Eropa banget sih ya. Tapi kalau di area-area turis sih masih lumayan rame lah ya, kayak di Old Town gitu. Jadi kalau mau belanja, biasanya yang buka di atas jam 8 itu toko-toko kecil itu punya orang-orang Vietnam tuh. Karena kalau orang Prahanya pasti udah tutup gitu. Nah, kemudian transportasi di kota Praha itu hidup 24 jam. Meskipun kalau udah di atas jam 12 itu busnya beda ya, yang nomornya beda yang beroperasi, tapi ada gitu busnya. Jadi lumayan membantu buat orang yang mau ke bandara misalnya pagi-pagi. Pengalaman pribadi. Terus kalau orang-orangnya sih menurut saya masih lebih ramah ya dibandingkan orang-orang Rusia. Begitu masuk ke store gitu, pasti disenyumin tuh sama satpamnya sambil bilang welcome gitu ya. Bah, di Rusia mah boro-boro ya yang ada diliatin sinis. Mereka tuh punya mata uang sendiri ya, teman-teman. Jadi meskipun mereka masuk Uni Eropa, kalau sahabat disko ke sini harus pakai mata uang mereka. Jadinya membuat kota Praha tuh ya lumayan affordable lah ya dibandingkan Eropa Barat kayak gitu. Nah, transportasi mereka itu ada metro atau subway ya, ada tram juga, ada bis. Karena kotanya kecil, jadi sebenarnya lebih enak itu kemana-mana naik tramnya sih. Tramnya bagus banget, ada wifi-nya juga loh. Ya zaman itu ya tahun berapa sih saya tahun 2016 jadi itu udah ada wifi-nya. Nah di sini kalau di Praha ini ya untuk publik transportasi gitu nggak dijagain misalnya nih mau ke metro itu nggak ada tempat tapan kartunya gitu jadi ya los aja masuk masuk aja karena memang mereka nggak ngetap sistemnya jadi kalau mau ambil transportasi itu harus beli tiket yang misalnya untuk sebulan atau kalau untuk turis itu bisa ada yang sehari, 3 hari, 7 hari gitu harus beli dulu gitu. Nah ini tuh kayak hampir di semua Eropa tuh kayak gitu sih khususnya Eropa Barat dan Eropa Timur tuh sistemnya begitu. Jadi kalau kamu atau sahabat disko nggak punya tiket ya bisa aja masuk. Tapi kadang ada petugasnya tuh yang randomly checking. Kalau kalau ketahuan itu bisa kena denda ya lumayan ya dendanya berapa juga udah lupa sih tapi lumayan. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Ceko itu kan masuk Uni Eropa. Jadi waktu itu visa saya adalah visa Schengen nih yang ngebuat saya bisa jalan-jalan tuh ke negara-negara tetangganya Ceko di Eropa. Kebetulan waktu itu sengaja juga nih ambil kuliah yang cuma di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi punya waktu lebih untuk eksplor Eropa. Pinter banget gak? Oke. Nah, selain itu, Kota selain kota Praha nih, saya juga mengunjungi salah satu kota favorit turis, namanya Český Krumlov. Nah ini tuh kotanya kecil banget, bak negeri dongeng gitu ya, bener deh. Mirip banget sama kayak negeri dongeng. Pokoknya worth to see banget. Selain itu, saya juga sempat ngunjungin kota Brno. Itu salah satu kota pelajar di Ceko, tapi cuma sebentar karena waktu itu langsung ke Vienna. Nah, ada juga hal yang menarik lainnya yang saya dapatkan ketika lagi kuliah di Praha nih. Di sana saya bertemu dengan beberapa mahasiswa Indonesia angkatan pertama yang dikirim oleh Presiden Soekarno untuk melanjutkan pendidikan ke Uni Soviet. Nah, udah pada tua-tua sih emang nih sahabat sekarang nih, eyang-eyangnya kita manggilnya eyang waktu itu. Mereka yang tinggal di Ceko ini adalah mereka yang nggak bisa pulang ke Indonesia selama Soeharto menjabat menjadi presiden. Kok gitu? Karena pas Soekarno digulingkan, pelajar di luar negeri ini tuh dikumpulin nih sama
mungkin orang suruhannya Soeharto ya untuk bisa menandatangani agar mau menggulingkan Soekarno ceritanya gitu. Kalau mereka nggak mau tanda tangan, maka kewarganegaraan Indonesianya tuh dicabut. Nah, nggak sedikit yang menolak nih. Jadi banyak waktu itu. Jadi mereka yang menolak ini akhirnya kewarganegaraan Indonesianya dicabut. Sehingga mereka ya seperti terlonta-lonta ya di negara orang. Nggak bisa ngubungin keluarga karena takut nantinya keluarganya disangkain PKI gitu ya. Jadi akhirnya pemerintah Ceko memberikan mereka kewarganegaraan. Meski begitu, mereka nggak bisa pulang ke Indonesia sampai Soeharto turun tahun 98. Baru mereka bisa mengunjungi Indonesia pada akhirnya gitu ya. Nah, sahabat disco yang begini kan nggak ada di sejarah ya. Saya juga dulu nggak tahu. Sampai akhirnya ketemu langsung sama orangnya dan yang itu langsung yang cerita gimana sih kronologinya waktu itu. Nah, seru ya. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai Cekonya. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi ya dari cerita ini dan ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Ceko, boleh juga silahkan ditanyakan. Oke, sahabat Disko, sampai berjumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disco Podcast. Sampai jumpa.